Pagi hari di kediaman keluarga Clark. Penghuni rumah itu sudah selesai sarapan, karena hari ini adalah weekend. Mereka berkumpul di halaman belakang di dekat taman bunga milik JJ, termasuk anak-anak juga ikut berkumpul di sana. Di halaman belakang itu ada kursi melingkar yang terbuat dari bambu, sangat cocok untuk mengobrol santai sambil meminum teh hangat, seperti saat ini yang mereka lakukan. Hah, sudah 3 hari raya dan Devan liburan. Kita kapan dat? JJ mengode suaminya. Nanti, kita akan liburan keluarga, jawab Sander sambil mengelus rambut indah istrinya dengan sangat lembut. Mendengar kata nanti membuat JJ menghela nafasnya. Nah, gitu dong. Jangan kerja terus yang dipikirkan. Istri juga butuh liburan kali. Celetuk Oma Airin, terkesan menyindir putranya. Iya, aku kerja, kan juga buat kalian. Maaf ya sayang, karena sejak kita menikah tidak pernah mengajakmu liburan, ucap Sander dengan penuh sesal. Karena pekerjaan yang super sibuk dan sebagai bos yang bertanggung jawab, ia tidak mempunyai waktu untuk bersantai, mengingat banyaknya karyawan yang bergantung di perusahaannya. Walaupun sekarang ada Devan yang menghandle Holytron Group, bukan berarti ia berpangku tangan. Apalagi persaingan bisnis amatlah kejam, lengah sedikit saja ia bisa kehilangan segalanya. Iya, tidak apa-apa, jawab JJ sambil tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih. Terima kasih, sayang, kau sungguh pengertian. Sander mencium pipi istrinya dengan cepat. Dat, ada anak-anak, protes JJ dengan suara yang cukup keras, membuat kelima anak yang tengah bermain di atas tikar menoleh. Begitulah, Sander Clark dengan kemesumannya yang hakiki, sindir Oma Airin sambil menyeruput tehnya. Namanya juga pria normal, Mom, sahut Sander sedikit kesal. Oma, olahraga malam itu apa? Celetuk Crystal tiba-tiba, membuat Oma Airin sampai tersedak teh yang ia minum. Dan 4J menatap Crystal dengan kening yang berkerut sambil bertanya, olahraga malam? Baru dengar? Sedangkan JJ dan Sander sudah panik dan mata keduanya sudah membola sempurna. Mereka tidak menyangka jika gadis kecil itu masih mengingat kejadian semalam. Apalagi pertanyaan itu juga didengar oleh keempat putranya. Mom, oke. JJ berdiri lalu menghampiri Oma Airin yang duduk berseberangan dengannya. Kemudian JJ mengusap dan memijat tengkuk ibu mertuanya. Oma Airin mengangkat jempol tangannya, bertanda jika dirinya baik-baik saja, tapi ia masih menyisakan batuk. Siapa yang mengatakannya? Tanya Oma Airin, sambil mengusap hidungnya yang masih terasa sakit akibat tersedak tadi. Tuh, Daddy. Crystal menunjuk Sander yang tengah mencabuti rumput di bawah kakinya. Sander. Kesal Oma Airin tertahan dan menatap putranya dengan tajam. Ingin rasanya Oma Airin menyumpal mulut putranya yang tidak berfilter itu. Tapi, sebisa mungkin Oma Airin menahan kekesalannya agar tidak meluap, mengingat di sekitarnya ada cucu dan juga cicitnya. Tidak baik, jika sedang marah atau memarahi seseorang di depan anak kecil yang masih polos, karena takut jika nanti anak-anak itu mencontoh tindakan yang tidak terpuji itu. Apa? Tanya Sander, seolah tidak melakukan apapun. Sedangkan JJ menundukkan wajahnya malu. Oma Airin menghirup udara sedalam-dalamnya kemudian menghembuskannya dengan kasar. Sini cantik. Oma Airin mencoba memberi pengertian kepada cicitnya. Olahraga malam, itu seperti papi sama Daddy yang sedang olahraga di ruang fitness. Jelas Oma Airin, kepada Crystal dan 4J juga ikut mendengarkan penjelas Oma Airin. Oh, begitu ya Oma. Crystal menganggukkan kepalanya, mengerti. Jadi, kalau habis olahraga malam juga langsung mandi malam juga ya, Oma? Seperti Daddy dan Mommy tadi malam. Tanya Crystal lagi dengan polosnya, membuat Oma Airin bertambah sangat kesal. Iya, pokoknya begitulah. Jawab Oma Airin tersenyum, sambil mengusap rambut Crystal yang terurai.
Kecerdasan dan keingintahuan Crystal sangatlah tinggi, membuat gadis kecil itu sangat cerewet sekali, dibandingkan dengan gadis kecil seumurannya. Benar-benar titisan raya Clark, batin Oma Irene. Oma Irene tidak sadar jika dirinya lah nenek moyangnya dari para titisan itu. Kalian main di sini ya, tapi jangan bertengkar, ucap Oma Irene kepada kelima anak itu. Iya, Oma, jawab mereka serempak. Sander, JJ, ikut Mommy. Oma Irene menatap tajam anak dan menantunya itu, kemudian berlalu dari sana dan berjalan ke dalam rumah. Beraninya mereka menodai otak polos cicitku. Gelek. Sander dan JJ menelan ludahnya dengan kasar ketika melihat tatapan tajam Oma Irene yang seperti mau menguliti lawannya. Mau tak mau akhirnya Sander dan JJ mengikuti Oma Irene ke dalam rumah. Kalian ini sangat keterlaluan sekali, omel Oma Irene kepada putra dan menantunya. Saat ini mereka sudah berada di dalam ruang kerja Sander. Jika JJ menundukkan kepalanya lantaran malu, berbeda dengan Sander yang terlihat santai sambil menatap ibunya yang terus mengomel. Bisa-bisanya kalian bermain jungkat-jungkit saat ada Chris di dalam markas tempur kalian. Bisa tidak, pedangmu itu dimasukin jeruji besi kalau perlu dirantai sekalian. Sander mendengus kesal saat mendengar ucapan ibunya yang tak berfilter itu, yang benar saja dirantai. Memang pedangnya embek. Kau juga J, harusnya kau menolak ajakan suamimu yang super mesum ini. Sedangkan JJ hanya terus menunduk tanpa berani menatap ibu mertuanya. Kalian ini sama saja, omel Oma Irene tiada henti dan tak berfilter, sambil berjalan mondar-mandir di depan anak dan menantunya itu. Paham tidak kalian? Tanya Oma Irene, dan menatap kesal kedua orang yang ada di hadapannya. Sudah? Sander malah balik bertanya dengan nada yang sangat santai, dan membuat Oma Irene menggeram kesal. Mommy lagi serius, sentak Oma Irene kepada putranya. Dak. JJ memperingatkan agar tidak menjawab perkataan ibunya. Aku serius malah, jawab Sander lagi, membuat Oma Irene semakin kesal sambil memejamkan matanya. Seharusnya Mom tidak memarahi kami, tapi Mommy seharusnya memarahi cucu dan cucu menantu Luknat itu, ucap Sander, membuat Oma Irene mengeriyitkan keningnya. Hei, jangan lempar jambu sembunyi tangan. Lempar batu, Mom, JJ mengingatkan. Terserah apa itu, jawab Oma Irene dengan kesal. Kemudian Sander berucap lagi dan menceritakan kelakuan Raya dan Devan, membuat Oma Irene tercengang. Ya ampun, kenapa di keluarga ini tidak ada yang beres? Gempa bumi dan yang satu olahraga malam, semua orang di sini pada mesum, kecuali aku. Oma Irene menggelengkan kepalanya berulang kali. Dan Mommy lah biang kemesumannya, ketus Sander. Ya, anak kurang garam, seru Oma Irene, dan menatap putranya dengan tajam. Sedangkan JJ memalingkan wajahnya sambil menahan tawa, karena yang diucapkan suaminya adalah kebenaran. Kalian semua harus dihukum, sungut Oma Irene, lalu mengambil ponselnya yang selalu ada di kantong celananya. Mom, jangan meminta yang aneh-aneh. Perasaan Sander sudah tidak enak ketika ibunya mengeluarkan ponsel yang bernilai puluhan juta itu. Cih. Oma Irene hanya berdecak kesal, menanggapi perkataan putranya. Sekarang, belikan Mom ini. Harus sama dan mirip, anggap saja ini hukumanmu. Oma Irene menunjukkan layar ponselnya tepat di depan wajah Sander. What? Are you kidding me? Pekik Sander dengan mata yang membola saat melihat permintaan ibunya itu. Hei, turunkan nada bicaramu itu, sangat tidak sopan sekali, ketus Oma Irene, kemudian memasukkan ponselnya lagi ke dalam kantong celananya. JJ hanya menatap suami dan ibu mertuanya secara bergantian, ada rasa bingung dan juga rasa penasaran dengan permintaan Oma Irene,
Tapi JJ memilih diam saja dan membiarkan hal itu menjadi urusan suaminya. JJ yakin jika saat ini ibu mertuanya meminta sesuatu yang tidak lazim, maka dari itu dia memilih diam. Mom. Sander meraup wajahnya frustasi. Jangan pelit sama orang tua. Beramallah kepada nenek tua ini, maka rezekimu tidak akan terputus. Sebuah kalimat sindiran dan juga nasihat membuat Sander menghembuskan nafasnya kasar. Oma Airin mengaku jika sudah tua. Baiklah, jawab Sander pada akhirnya. Harus ada di sini besok. Jelas Oma Airin. Mom, protes Sander. Baik, lubang belut akan Momi sita selama 1 bulan. Ancam Oma Airin membuat Sander mendelik kesal. Big no. Mana bisa dia tidak celap-celup selama itu? Kemarin tidak dikasih jatah 2 hari saja kepalanya sudah cenat-cenut tak karuan, bawaannya emosi terus. Pikir Sander. Baiklah, pemaksa. Putus Sander pada akhirnya. Sepertinya masalah ini sangat menguntungkan Oma Airin. Lihatlah wajah yang sudah banyak kerutan itu nampak berbinar. Aku harus berterima kasih kepada Crystal, hai. Batin Oma Airin tertawa cekikikan. Dasar malin luknat. Umpat Sander dalam hati. Sander menepati janjinya untuk memberikan permintaan ibunya yang super gesrek itu. Wah, kau memang yang terbaik. Seru Oma Airin, lalu menghampiri mobil Lamborghini berwarna pink yang sudah terparkir di halaman rumah. Mana kunci mobilnya? Oma Airin sangat bersemangat. Sander berdehem malas sambil menyerahkan kunci mobil itu kepada ibunya. Wah, bagus sekali sesuai dengan keinginan Momi, warna pink. Seru Oma Airin heboh sambil mengelus setiap sisi mobil itu. Pasti harganya mehong? Tanya Oma Airin sambil menatap putranya yang terlihat sedikit kesal. Murah. Cuma 8 miliar. Jawab Sander enteng, tapi terdengar ketus. Oh, murah sekali. Jawab Oma Airin santai, membuat Sander mendengus kesal. Bukan masalah uang atau harga mobilnya yang membuat Sander kesal, akan tetapi ibunya meminta mobil itu untuk apa? Tidak ingat umurkah? Hei, kau tidak ikhlas membelikanku mobil ini? Tanya Oma Airin sambil membuka pintu mobil tersebut. Ikhlas sekali, Mom. Jawab Sander menahan kesal. Nah gitu dong, jadi anak itu harus bisa membahagiakan orang tua, siapa tahu ini adalah keinginan Mom yang terakhir. Ucap Oma Airin membuat hati Sander tersentil. Mom, bicara apa? Sander mendekati ibunya, kemudian ia memeluk ibunya dengan erat. Mom, bicara apa adanya. Umur seseorang itu tidak ada yang tahu, bukan? Ucap Oma Airin, di dekapan sang putra. Tetaplah bahagia Mom. Agar kau panjang umur selalu. Sander semakin mengeratkan pelukannya, entah kenapa hatinya menjadi sedih dan bahkan ia tidak sanggup membayangkan jika ibunya pergi untuk selamanya. Tanpa terasa kedua mata Sander mengembun, tapi dengan cepat Sander menerjapkan kedua matanya berulang kali agar air matanya tidak jatuh. Lepaskan, Momi. No. Aku ingin seperti ini terus, dalam dekapan Momi. Tolak Sander, dan semakin mengeratkan pelukannya. Jika kau seperti ini terus, yang ada Momi cepat mati. Kenapa Momi berbicara seperti itu? Mom, tidak boleh pergi kemana-mana. Sander tetap mempertahankan posisinya. Momi sesak bodoh. Oma Airin mengumpati putranya itu. Oh, maaf. Sander langsung melepaskan pelukannya dan memundurkan langkahnya. Dasar bodoh. Anak nakal. Kemari kau. Oma Airin menjetikkan jarinya agar Sander mendekat. Sander mendekati ibunya dan menundukkan sedikit badannya. Kap. Ya. Apa yang Momi lakukan?
Sander memekik sambil memegang kening. Tentu saja mencium putra Momi, apalagi? Jawab Oma Irene, cuek. Aku tahu, tapi aku bukan anak kecil lagi. Mom. Ucap Sander sedikit kesal, apalagi Oma Irene mencium keningnya di depan para penjaga yang ada di sana. Apa yang akan dikatakan mereka jika ia diperlakukan seperti anak kecil oleh ibunya? Hilang sudah wibawanya saat ini. Momi tahu kau sudah tua dan banyak uban. Tapi Momi tetap menganggapmu seperti anak kecil. Oma Irene berucap sambil terkekeh saat melihat wajah putranya kesal. Walaupun aku sudah tua tapi aku masih kuat. Sungut Sander membuat Oma Irene semakin terkekeh. Memang benar bukan? Jika dirinya masih kuat, apalagi dalam urusan ranjang. Wah, jagonya. Percaya, Momi percaya, Oma Irene menganggukkan kepalanya berulang kali. Momi menyayangimu, nak. Ucap Oma Irene sangat tulus kepada putranya, membuat hati Sander tersentuh kemudian memeluk ibunya lagi. Aku lebih menyayangimu, Mom. Balas Sander. Begitulah mereka, selalu bertengkar bagaikan kucing dan tikus, tapi percayalah mereka saling mengasihi dan menyayangi. Bahagiakan ibu selagi masih ada, buatlah dia bahagia, buatlah dia tertawa, dan buat dia tersenyum bangga. Jika mata ibu telah tertutup selamanya, maka hilanglah salah satu keberkahan di sisi Tuhan, yaitu doa ibu. Oma Irene sudah siap dengan pakaian nyentriknya yang berwarna serba pink. Sander dan JJ saling pandang kemudian menepuk jidatnya bersamaan. Mom, jangan berpakaian seperti itu. Keluh JJ saat menatap penampilan ibunya. Memang kenapa? Mom, kan masih cantik. Jawab Oma Irene. Iyakan saja biar senang. Ucap Sander kepada istrinya. Tak berselang lama 4J dan Chris datang dari arah tangga kemudian ikut bergabung di ruang tengah. Hai, Miss Pinky. Sapa 4J dan juga Crystal bersamaan saat melihat Oma Irene berpakaian serba pink. Oh, hai 4J dan Chris. Oma hari ini akan berjalan-jalan mengelilingi ibu kota sambil membawa mobil baru Oma. Aku tidak bertanya. Jawab Sean dengan cepat, membuat Oma Irene mendengus kesal. Sedangkan mereka yang ada di sana hanya terkekeh geli. Oma hanya memberitahu saja. Jawab Oma Irene. Miss Pinky harus bayar pajak kepadaku. Crystal menengadahkan tangannya kepada Oma Irene. Bayar pajak apa? Beu Oma Irene dengan kening yang mengerut. Bayar pajak mobil itulah. Jika bukan karena aku, Miss Pinky tidak akan mendapatkan mobil itu. Ayo sekarang cepat bayar. Masih menengadahkan tangannya. Hais, kau itu seperti ibumu, Matre. Sungut Oma Irene, walau begitu Oma Irene memberikan selembar uang berwarna biru. Nah, buat beli es krim. Ucap Oma Irene memberikan uang tersebut kepada Crystal. Yeay, terima kasih Miss Pinky. Chris berseru heboh sambil bertepuk tangan, persis seperti ibunya jika sedang bahagia. Nanti kalian akan aku traktir beli es krim. Ucap Chris kepada 4J. Oke. Jawab 4J bersamaan dengan girang. Jangan terlalu banyak beli es krimnya, beli yang harganya 5 ribuan saja. Dan sisa uangnya nanti ditabung. Sander mengingatkan kepada anak dan cucunya. Oke Dedi. Jawab kelima anak itu bersamaan. Bukannya pelit, akan tetapi Sander mengajarkan anak dan cucunya untuk berhemat dan juga menabung sejak dini. Oh, bagaimana penampilanku? Tanya Oma Irene kepada salah satu penjaga. Oma cantik. Jawabnya. Hei, kau mau menggodaku ya? Seru Oma Irene. Lah. Penjaga itu ternganga ketika mendengar ucapan nyonya besarnya itu. Maaf, maksud saya. Oma jelek. Ralatnya. Apa kau bilang?
Sentak Oma Airin sambil melotot tajam. Aduh, bagaimana sih? Dipuji salah dan enggak dipuji salah lagi. Batin penjaga bertubuh tegap dan sedikit tambun itu bingung. Pantas saja jomblo abadi. Cibir Oma Airin. Lah, apa hubungannya? Penjaga itu menggaruk lehernya yang tidak gatal. Sudahlah, sekarang fotokan aku. Oma Airin menyerahkan ponselnya kepada penjaga itu. Foto yang bagus. Nanti akan kubayar, 1 jepretan 100.000. Ucap Oma Airin. Benar Oma? Iya. Jawab Oma Airin yang sudah duduk di dalam mobilnya sambil bergaya. Cekrek, cekrek, cekrek. Hanya 3 jepretan saja, penjaga itu tidak berani mengambil keuntungan banyak. Ini Oma. Ia menyerahkan ponsel mehong itu ke pemiliknya. Bagus. Oma Airin menganggukkan kepalanya saat melihat hasil foto di ponselnya. Kemudian Oma Airin menyerahkan 3 lembar uang berwarna merah kepada penjaga tersebut. Terima kasih, Oma. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Ia menerimanya dengan senang hati. Amin dan sama-sama. Hari berlalu begitu cepat dan tidak terasa hari ini adalah hari terakhir Raya dan Devan berada di Bali. Setelah berburu oleh-oleh seperti gelang, kalung, baju khas Bali dan puas berjalan-jalan, kini saatnya Devan dan Raya mengisi perut mereka yang sudah berdendang ria. Wih! Devan berdecak kagum saat memasuki restoran mewah tersebut yang ramai pengunjung turis asing, apalagi kebanyakan pengunjungnya adalah para wanita yang memakai pakaian seksoi. Ada di antara mereka yang memamerkan pepaya gantungnya, membuat Devan semakin melotot sempurna. Sepertinya Devan tidak sadar jika di sebelahnya ada buaya betina yang siap menerkamnya. Kemudian Raya dan Devan memilih meja kosong yang berdekatan dengan meja para turis wanita yang ada di sana. Apa bedanya pepaya lokal dengan impor? Tanya Raya. Ia kesal kepada suaminya yang tengah memandangi para wanita bule yang terlihat seksoi yang duduk di meja seberang sana. Apalagi pepaya gantung mereka seperti akan tumpah ruah. Mata Devan seolah tak berkedip melihatnya. Tidak perlu ditanyakan lagi, jelas lebih besar dan enak yang impor. Jawab Devan tanpa mengalihkan pandangannya. Ia belum sadar jika pertanyaan istrinya adalah kalimat sindiran untuknya. Oh, begitu. Oke. Ketus Raya, kemudian membuka kemejanya di restoran tersebut. Seketika para pengunjung restoran tersebut mendadak riuh saat melihat Raya membuka kemejanya. Semua orang yang ada di sana menatap kagum dengan bentuk tubuh Raya yang sangat proporsional. Apalagi saat ini Raya hanya terlihat memakai BR Asteris berwarna krim senada dengan warna celana panjangnya. Tubuh melengkung indah, kulit eksotis idaman setiap wanita, pepaya gantung yang terlihat kencang dan besar, perut rata tanpa ada lemak sedikit pun, bahkan para wanita yang melihatnya pun menjadi iri. Itulah Raya Farasya Clark, sangat cantik dan mempesona. Devan mengerutkan keningnya saat mata pengunjung berarah kepadanya. Tidak. Tepatnya mengarah di sampingnya. Sayang. Apa yang kau lakukan? Sentak Devan dan sangat terkejut saat melihat istrinya hanya memakai BR. Lalu di mana kemeja yang dikenakan istrinya tadi? Apa? Kau bilang pepaya import lebih enak dari yang lokal. Jawab Raya santai, dia ingin memberikan pelajaran untuk suaminya. Aku pikir pepaya sungguhan. Elak Devan, salah tingkah. Kita pulang. Devan menjadi kesal dan juga emosi ketika banyak pasang mata yang memandangi tubuh istrinya. Apalagi tatapan dari para pria yang ada di sana seolah ingin memangsa istri cantiknya. Tidak mau. Tolak Raya. Kau ingin pamer bentuk tubuhmu ini dan juga membuat malu suamimu? Emosi Devan sudah ada di ubun-ubun. Kalau iya kenapa? Tantang Raya. Aku ingin mencari golok import yang lebih besar. Sungut Raya lagi. Apa kau bilang? Kau mendengar jelas bukan? Kau saja memandang pepaya gantung milik wanita lain, tidak memperdulikan perasaanku. Kesal Raya, lalu berdiri meninggalkan Devan.
Astaga! Devan meraup wajahnya, ia baru menyadari kebodohannya. Kemudian Devan mengejar Raya yang akan keluar dari restoran tersebut. Sayang! Devan meraih tangan Raya lalu menggenggamnya dengan erat. Lepas! Raya menghentakkan tangannya dengan kasar. Tidak akan! Devan semakin mengeratkan genggaman tangannya, membuat Raya pasrah. Hai, beautiful! Sapa pengunjung pria tampan yang baru memasuki restoran tersebut. Hai! Raya menoleh lalu tersenyum menanggapinya, membuat Devan semakin kebakaran jenggot. Says my wife. Devan menghentikan langkahnya dan menatap tajam pria yang baru saja menyapa istrinya. Lepaskan aku! Sentak Raya lagi, saat mereka sudah berada di parkiran restoran tersebut. Masuk! Devan membukakan pintu mobil untuk istrinya. Tidak perlu membentakku. Sungut Raya, lalu memasuki mobil dengan cepat dan menutup pintu mobil dengan kasar. Belam! Devan mengusap wajahnya kasar, saat mendapati istrinya sedang marah besar kepadanya. Kemudian ia berjalan mengitari mobil lalu memasuki mobilnya dan duduk di balik setir mobil tersebut. Sayang, pakai seat beltmu. Devan berucap selembut mungkin. Raya hanya diam, tapi tangannya tergerak untuk memasang seat belt dengan kasar. Devan membuka kemejanya lalu menyelimutkan kemeja tersebut di bagian dada istrinya yang terekspos. Aku tidak memerlukannya. Raya melepaskan kemeja tersebut lalu memberikan kepada Devan lagi. Sayang, aku tidak rela bagian tubuh indahmu dilihat oleh siapapun itu kecuali aku. Ucap Devan dengan nada tegas. Aku juga tidak rela. Jika suamiku melihat bagian tubuh wanita lain. Balas Raya tak kalah tegas. Membuat Devan diam dan memejamkan matanya frustasi. Apa kau kurang puas dengan milikku? Apa kau tidak lihat jika tubuh istrimu ini sangatlah indah dan seksi? Ucap Raya sombong dan menatap tajam suaminya. Memang begitu kenyataannya jika tubuhnya sangatlah seksi. Maaf sayang. Devan meminta maaf dengan tulus. Percuma meminta maaf jika kau terus mengulangi kesalahanmu. Ketus Raya, tanpa menatap suaminya dengan nanar. Wanita mana yang tidak marah, jika suaminya melihat pepaya gantung milik wanita lain? Devan menghela nafasnya kasar sebelum ia menekan pedal gas mobilnya. Ia akan membicarakan masalah ini ketika sudah sampai di resort. Istrinya jika sedang marah dan cemburu sangatlah mengerikan. Sayang, apa yang kau lakukan? Devan menghampiri istrinya yang tengah mengemasi barang-barang ke dalam koper. Saat ini mereka sudah berada di dalam resort. Pulang. Tapi, jadwal penerbangan kita jam 10 malam nanti. Devan berucap sambil mencekal tangan istrinya. Terserah. Jika kau masih ingin di sini, aku bisa pulang sendiri. Ucap Raya, sambil menghentakkan tangannya agar terbebas dari cekalan tangan suaminya. Ayolah, kita bisa membicarakan ini dan jangan terlalu kekanakan. Entah kenapa kalimat itu bisa terlontar begitu saja dari mulut manis Devan. Kekanakan kau bilang? Raya semakin meradang saat mendengar ucapan suaminya. Sayang, bukan maksudku berbicara seperti itu. Devan memukul mulutnya berulang kali. Bodoh. Devan mengumpati dirinya sendiri. Sekarang aku tanya. Pantas tidak jika seorang suami memandangi bagian tubuh wanita lain? Tanya Raya sewot, dan Devan menggeleng sebagai jawaban. Tapi jangan salahkan aku juga, salahkan juga mereka karena memamerkan tubuh mereka di depan umum. Sangkal Devan, dan membuat Raya semakin kesal dan juga merasa sesak di dada. Kau benar-benar tidak bisa menjaga perasaan istrimu ya? Dasar tidak peka. Hiks. Raya akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Sayang, jangan menangis. Maaf aku salah. Devan mendekati istrinya, tapi sayangnya Raya langsung mundur beberapa langkah, menghindari dirinya. Kau sangat keterlaluan. Bagaimana jika posisi itu terbalik?
Aku memandangi roti sobek pria lain, apa kau akan diam saja? Tanya Raya, di sela isak tangisnya. Tentu saja aku tidak akan tinggal diam, jawab Devan dengan cepat. Ia akan marah dan mengurung istrinya jika hal itu terjadi. Maafkan aku. Sekali lagi Devan meminta maaf dengan tulus sambil menatap wajah cantik istrinya yang berlinang air mata. Jangan menatapku dengan matamu itu. Wai. Karena kedua matamu sudah terkontaminasi, sungut Raya sambil mengusap air matanya dengan kasar. Baiklah, aku akan mencucinya, ucap Devan berjalan menuju kamar mandi. Bagus. Jika perlu cuci pakai Baiklin. Kayaknya Om Devan akan berjuang lebih keras lagi untuk meluluhkan hati Raya.